Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak lagi minta-minta perhatian dari seseorang? Kayak, kamu rela banget kasih izin ke mereka buat jadi pusat dunia kamu, seolah validasi dari mereka lebih penting dari harga diri kamu sendiri. Padahal, setiap kali kamu ngelakuin itu, kamu kayak ngasih potongan diri kamu sendiri. Pikirin deh, hubungan itu mestinya bikin kita merasa lebih baik, jadi nilai tambah di hidup kita. Bukan malah bikin harga diri kita jadi berkurang. Bayangin nih, kamu duduk di depan HP, nungguin layar nyala tanda ada pesan dari dia. Mungkin kamu bahkan ngirim beberapa pesan cuma biar obrolan gak putus, biar mereka ingat kamu masih di situ. Tapi, yang sebenarnya terjadi di momen-momen kayak gitu, kamu lagi kasih kendali atas kebahagiaan kamu ke mereka. Ini bisa jadi bahaya, kan? Kamu lagi kasih mereka kuasa buat nentuin apakah kamu berharga atau enggak. Dan setiap kali mereka nggak kasih respon yang kamu harapin, kamu rasanya jadi makin kecil, makin nggak penting. Faktanya, kamu itu selalu cukup. Nilai diri kamu nggak datang dari validasi orang lain. Sekarang coba balik perspektifnya. Bayangin ada orang yang benar-benar bikin kamu ngerasa dihargai, yang benar-benar menghargai keberadaan kamu. Mereka nggak bikin kamu nunggu berjam-jam, nggak bikin kamu ngerasa harus bertanya-tanya soal nilai diri kamu, dan nggak anggap waktu kamu enteng aja gitu. Gimana rasanya? Kamu pasti ngerasa dihargai, dilihat, dihormati. Itu loh yang seharusnya kamu rasain di sebuah hubungan. Kalau kamu selalu nunggu perhatian dari orang lain, itu berarti kamu udah cukup puas cuma dengan remah-remah perhatian. Padahal kamu layak dapetin semuanya loh. Layak dapet seseorang yang juga pengen ngobrol sama kamu, sama besarnya kayak keinginan kamu buat ngobrol sama mereka. Iya, emang susah sih. Gua tahu, buat lepas dari kebiasaan minta validasi, apalagi kalau kamu udah sayang banget sama orang itu. Tapi ada kekuatan besar ketika kamu mulai narik diri, ketika kamu bilang, aku pantas buat dihargai, dan aku nggak bakal minta-minta buat sesuatu yang mestinya datang dengan tulus. Ini bukan soal main-main atau jadi dingin ya. Ini soal ngehargain diri sendiri. Soal memahami bahwa hubungan yang sehat itu bukan kayak kita yang satu-satunya ngejar, yang terus-terusan berusaha buat bikin semuanya berjalan. Coba tanya ke diri kamu, apa kamu sering banget ngebelain buat seseorang yang bahkan nggak ngasih effort buat ketemu kamu di tengah-tengah? Apa kamu ngerasa terus-menerus ngasih prioritas buat kebutuhan mereka di atas kebutuhan kamu? Sudah waktunya kamu ubah fokus. Daripada kamu habisin semua energi buat seseorang yang enggak menghargai itu, lebih baik arahkan energi itu ke pertumbuhan diri kamu, ke kebahagiaan kamu, ke harga diri kamu sendiri. Ingat, orang yang tepat bakal ngasih waktu mereka ke kamu tanpa harus kamu minta. Orang yang tepat bakal menghargai waktu, kehadiran, dan hati kamu tanpa kamu harus ngejar-ngejar mereka. Ada satu hal penting yang harus kamu ingat. Ketika kamu berhenti minta-minta perhatian, ketika kamu mulai cukup menghargai diri kamu buat pergi dari orang yang nggak hargai kamu, kamu bikin ruang buat mereka yang benar-benar bakal ngisi hidup kamu dengan tulus. Jadi, anggap ini sebagai panggilan untuk bertindak hari ini. Jangan puas dengan sisa-sisa waktu seseorang. Jangan duduk-duduk nunggu seseorang nentuin apakah kamu layak. Kamu yang nentuin sendiri. Ambil kembali kuasa itu. Dan ingat, setiap hari, kamu layak dicintai dan dihormati tanpa harus minta-minta. Dengan menghargai diri kamu, kamu pasang standar buat bagaimana orang lain harus menghargai kamu. Dan disitulah kekuatan kamu yang sebenarnya. Terus ngejar perhatian seseorang, mungkin kelihatannya wajar kalau kamu sayang sama mereka. Tapi hati-hati, itu bisa jadi jurang yang licin, sekaligus jebakan. Saat kamu mulai ngejar, kamu bikin hubungan jadi permainan di mana kamu yang selalu coba membuktikan diri, berusaha dapetin perhatian, waktu, atau cinta mereka. Coba bayangin ini, kamu yang selalu bikin rencana, kamu yang selalu nyapa duluan, kamu yang selalu berusaha bikin hubungan itu tetap hidup. Mungkin kamu mikir, kalau aku usaha lebih dikit, mereka akhirnya bakal lihat nilai aku. Tapi kenyataannya, kalau seseorang benar-benar menghargai kamu nggak perlu ngejar mereka.
Cinta yang nyata, respect yang tulus, dan koneksi yang dalam nggak butuh game kejar-kejaran. Mereka nggak bikin kamu ngerasa kayak lari maraton tanpa garis akhir. Ngejar seseorang itu bukan soal tindakan fisik aja, tapi soal energi yang kamu keluarkan. Setiap kali kamu kejar-kejaran, kamu kasih sinyal ke mereka dan ke diri kamu sendiri kalau mereka adalah hadiah dan kamu harus berjuang buat dapetin waktu serta perhatian mereka. Tapi gimana dengan harga diri kamu? Gimana dengan nilai diri kamu? Hubungan yang sehat itu usaha dua arah, investasi yang saling menguntungkan satu sama lain. Bukan satu orang yang terus ngejar sementara yang lain cuma duduk-duduk nentuin kapan, atau bahkan apakah mereka akan kasih timbal balik. Coba inget-inget deh, kapan terakhir kamu ngerasa benar-benar dilihat, dihargai sama seseorang? Hubungan yang kayak gitu, yang alami dan ngalir aja tanpa perlu kamu kejar-kejar. Nah, itulah yang kamu layak dapetin. Seseorang yang juga usaha ketemu kamu di tengah, yang matching sama energi kamu, yang mau usaha sama besarnya buat ngebangun hubungan bareng. Dan waktu kamu berhenti ngejar, kamu sebenarnya lagi bikin ruang buat hubungan yang lebih seimbang itu muncul di hidup kamu. Menjauh dari kebiasaan ngejar-ngejar orang tuh bukan berarti kamu menyerah soal cinta atau koneksi. Ini lebih soal memilih diri kamu sendiri dulu. Soal sadar kalau waktu, energi, dan hati kamu tuh berharga. Itu semua cuma pantas buat mereka yang juga ngeliat dan mau ketemu kamu di tengah jalan. Dengan begitu, kamu bikin batasan yang jelas. Aku pantas buat diperjuangkan. Dan aku nggak akan settle buat yang kurang dari itu. Kalau kamu ngerasa terus-terusan ngejar perhatian seseorang, coba tarik diri sejenak dan tanya ke diri kamu. Apa ini cara yang aku mau buat ngerasain cinta? Apa aku mau habisin waktu buat ngejar orang yang nggak ngeliat nilai aku? Begitu kamu berhenti ngejar, kamu bakal ngerasa lebih punya kendali. Kamu bakal sadar kalau kamu nggak perlu ngebuktiin nilai kamu ke siapapun. Mereka yang memang pantas ada di hidup kamu akan ngeliat nilai itu tanpa kamu harus ngejar-ngejar. Jadi, mulai hari ini, lepasin kebiasaan ngejar itu. Izinin diri kamu buat tenang. Buat yakin kalau kamu tuh udah cukup, tanpa harus ngebuktiin apa-apa ke siapapun. Fokus sama mereka yang juga hadir buat kamu, yang menghargai kehadiran kamu, yang bikin kamu ngerasa sepenting mereka di hidup kamu. Ingat, orang yang tepat nggak bakal bikin kamu ngejar-ngejar mereka. Mereka bakal ada di sisi kamu, sama-sama invest buat perjalanan ini. Sekarang coba pikirin soal semua pesan panjang yang sering kamu kirim buat nyatain perasaan kamu. Buat ngejelasin perasaan kamu. Berharap kata-kata itu akhirnya bikin mereka sadar betapa kamu peduli. Tapi coba lihat kenyataannya. Nggak peduli seberapa indah atau dalam pesan yang kamu tulis. Kalau cuman kamu yang usaha, pasti ada yang nggak seimbang. Nulis panjang lebar dan terus ngejelasin diri bisa jadi tanda kalau kamu sebenarnya lagi cari validasi dari orang yang nggak kasih energi yang sama. Hubungan itu soal pemahaman dan komunikasi dua arah. Kalau kamu merasa perlu terus ngejelasin diri, seolah-olah lagi memohon, coba renungin lagi. Kalau mereka memang mau dengerin, mereka nggak perlu dijelasin panjang-panjang karena mereka bakal udah ngedengerin dari awal. Gua tahu, kadang susah buat nahan diri, apalagi kalau kamu ngerasa banyak yang mau kamu sampaikan. Tapi kadang, diam itu bisa ngomong lebih dari ribuan kata. Waktu kamu berhenti ngirim pesan panjang lebar, kamu sebenarnya lagi kasih ruang buat mereka buat lihat apakah mereka mau usaha. Di ruang itu, kamu bisa lihat siapa yang benar-benar menghargai kamu apa adanya. Bukan karena kamu yang selalu berusaha ngebuktiin nilai kamu ke mereka. Coba pikirin ini. Kalau kamu terus kirim pesan ke seseorang, tapi mereka cuma bales dengan kata-kata singkat, apa itu nggak bilang sesuatu tentang seberapa besar ketertarikan mereka? Kadang kita terlalu sibuk nyampein perasaan kita sampai lupa buat lihat kenyataannya. Kalau seseorang benar-benar menghargai kamu, mereka bakal usaha buat ngerti, buat nanya, buat ketemu di tengah. Dan kalau mereka lakuin itu, kamu nggak bakal perlu ngetik panjang-panjang, karena obrolan bakal ngalir dengan sendirinya. Ada kekuatan dalam nggak terlalu banyak ngejelasin, kekuatan dalam membiarkan diam kamu berbicara. Ini cara buat bilang, aku udah cukup ngomong. Sekarang, giliran kamu tunjukin kalau kamu peduli. Dan kalau mereka nggak mau usaha, kalau mereka nggak kasih energi yang sama, kamu belajar sesuatu yang penting.
Kamu belajar kalau energi kamu lebih baik dialihkan ke orang yang emang pengen dengerin kamu, tanpa harus kamu kejar-kejar. Jadi ini tantangannya. Besok kalau kamu ngerasa mau ngetik pesan panjang, coba tanya ke diri sendiri. Apa mereka layak buat dengerin semua ini? Coba tanya. Apa kata-kata ini bakal dihargai atau cuma dilewatin aja? Kalau jawabannya nggak sesuai yang kamu pantas dapetin, pilih buat diam. Biarkan mereka yang datang ke kamu. Biarkan mereka yang usaha buat ngerti apa yang ada di pikiran kamu. Ingat, orang yang tepat nggak perlu kamu harus ngetik pesan sampai udah kayak jadi satu novel buat ngeliat nilai kamu. Mereka bakal menghargai keberadaan kamu, pikiran kamu, dan perasaan kamu, tanpa perlu kamu jelasin secara detil. Biarkan diam kamu jadi pernyataan, cara kamu ngambil kembali kuasa dan bikin standar tentang gimana kamu layak diperlakukan. Di ruang itu, kamu bakal tahu siapa yang benar-benar mau denger, siapa yang benar-benar siap kasih energi yang sama seperti yang kamu berikan. Bayangin ini, kamu terus-terusan berharap kalau telepon atau pesan berikutnya bakal bikin mereka sadar betapa kamu peduli, seolah semuanya bakal tiba-tiba berjalan mulus. Tapi kenyataannya, kalau kamu selalu jadi pihak yang pertama inisiatif, lama-lama rasanya jadi nggak seimbang. Rasanya kayak kamu yang selalu menanggung beban hubungan ini sendirian, dan tiap telepon atau pesan yang nggak diangkat atau dibalas, itu makin terasa berat. Misalnya gini, kamu telepon, dan mereka nggak angkat. Jadi, kamu coba lagi. Mikir mungkin aja mereka lagi sibuk. Kamu tinggalin voicemail, nunggu balasan yang mungkin baru datang berjam-jam, atau bahkan berhari-hari kemudian. Dan saat kamu menunggu, muncul perasaan cemas. Bertanya-tanya apa kamu salah, apa kamu harus coba lagi. Tiap kali kayak gitu, sedikit demi sedikit rasa percaya dirimu juga jadi kena. Kayak seolah-olah kurangnya respon dari mereka tuh ada hubungannya sama nilaimu. Padahal, sebenarnya ini bukan tentang kamu. Ini tentang seberapa besar mereka mau memberi di hubungan ini. Sekarang coba deh dibalik. Bayangin kalau mereka yang selalu berusaha, selalu nelpon duluan, selalu jadi yang berusaha biar hubungan ini tetap hidup. Di hubungan yang sehat, usaha itu datang dari kedua belah pihak, bukan cuma satu orang yang terus-terusan menghubungi sementara yang lain, kayak punya hak buat menentukan kapan, atau bahkan apakah mereka akan merespon. Kalau kamu ngerasa selalu jadi yang pertama untuk ngehubungi, mungkin saatnya buat mengambil langkah mundur dan merenung tentang apa yang sebenarnya pantas kamu dapetin. Kamu layak punya seseorang yang pengen dengar dari kamu sama besarnya, seperti kamu pengen dengar dari mereka. Kamu layak punya seseorang yang nggak main-main sama waktu atau perasaanmu, tapi yang emang mau investasi di hubungan yang lagi kalian bangun bareng. Ketika kamu berhenti jadi pihak yang selalu nelpon duluan, kamu sebenarnya lagi kasih ruang buat mereka buat menunjukkan apakah mereka juga mau inisiatif buat mendekat. Menarik diri dari kebiasaan selalu inisiatif ini bukan soal jual mahal atau main tarik ulur, tapi ini soal menghargai waktu dan energimu sendiri. Ini soal sadar kalau usahamu berharga dan nggak harus dihabiskan buat orang yang enggak menghargainya. Waktu kamu berhenti menelpon terus, kamu ngasih ruang buat yang lain untuk menunjukkan minatnya, dan dalam ruang itu, kamu bisa melihat siapa yang mau ngasih energi sama besar seperti yang kamu berikan. Mungkin awalnya rasanya nggak nyaman, ada perasaan sepi atau kehilangan. Tapi ingat, hubungan yang sejati nggak akan bikin satu orang selalu jadi pengejar. Hubungan yang nyata dibangun di atas keinginan saling mendengar dan hadir tanpa perlu satu orang selalu inisiatif. Jadi, biarkan diam kamu di telepon jadi pesan tersendiri. Jadi pernyataan yang bilang, aku tahu nilainya diriku, dan aku nggak akan terus ngejar sesuatu yang nggak dibalas. Kalau mereka peduli, mereka akan ngehubungi. Dan kalau nggak, kamu justru ngirit waktu dan energi buat orang yang memang bakal menghargai kamu. Kamu nggak lagi minta terlalu banyak waktu kamu berharap buat dihargai. Kamu cuma minta orang yang tepat buat mengenali apa yang kamu bawa ke hubungan ini. Dan itu bukan sesuatu yang harus kamu sesali. Terus, kalau kamu ngerasa selalu jadi pihak yang ngasih lebih, coba lihat ke dalam. Kadang, kita bisa kejebak sama kebiasaan buat ngebela mereka. Buat ngejelasin kenapa mereka nggak ada waktu. Atau ngejelasin ke diri sendiri, kalau mereka nggak sengaja nyakitin hati kamu. Tapi dalam hati kecil, kamu tahu
Alasan-alasan itu nggak ngubah apa-apa. Mereka cuma jadi alasan sementara buat bertahan. Berharap suatu saat nanti keadaan akan berubah sendiri. Padahal, makin kamu sering bikin alasan, makin kamu lama-lama ngerasa puas dengan hal yang sebenarnya nggak seimbang. Kamu mungkin bilang ke diri sendiri kalau mereka akan berubah, kalau mereka lagi sibuk, atau kalau mungkin kamu yang terlalu nuntut. Tapi sebenarnya, kamu nggak minta terlalu banyak kalau kamu pengen diperlakukan dengan hormat dan perhatian. Bayangin, kapan terakhir kali kamu bikin alasan buat tindakan mereka? Mungkin mereka batalin rencana di menit terakhir untuk yang ketiga kalinya. Dan kamu bilang ke diri sendiri kalau mereka pasti lagi sibuk kerja. Atau mungkin mereka pernah ngomong sesuatu yang bikin kamu sakit hati. Dan kamu berpikir, mungkin dia nggak maksud kayak gitu. Tiap kali kamu melakukan itu, kamu lagi ngajarin diri kamu buat menerima yang nggak seharusnya. Kamu bilang ke diri sendiri kalau kebutuhan dan waktu mereka lebih penting dari perasaanmu. Tapi bikin alasan nggak akan mengubah mereka. Itu cuma akan bikin kamu makin lama nggak nyaman. Bayangin apa yang akan kamu rasain kalau kamu berhenti bikin alasan dan mulai bikin batasan. Kalau kamu bisa ngelihat tindakan mereka apa adanya tanpa perlu mencari pembenaran, kamu bakal melihat apakah mereka benar-benar peduli atau cuma ngandelin kesabaran kamu. Di saat itu, kamu akan ngambil alih lagi kendali dan berhenti menunggu mereka buat berubah. Bukan berarti kamu pendam rasa sakit atau jauhi mereka, tapi kamu lebih menghargai diri sendiri buat nggak terus-terusan bertahan di sesuatu yang nggak bikin kamu berkembang. Ketika energi yang kamu kasih nggak diimbangi, saat kamu yang selalu memberi dan mereka yang terus-terusan menerima, itu bisa bikin kamu lelah. Lama-lama, kamu jadi bertanya-tanya, kenapa ya? Cuman aku yang ngasih usaha. Ngasih itu memang indah, tapi harus ada keseimbangan. Kayak merawat tanaman, kamu siram, kamu rawat, dan kamu pengen lihat dia tumbuh subur. Tapi bayangin, kalau kamu udah nyiram terus, tapi tanamannya tetap aja nggak tumbuh. Di titik itu, kamu mulai sadar, sebanyak apapun usahamu, nggak bakal bikin tanaman itu hidup kalau kondisi dasarnya nggak mendukung. Hubungan juga begitu. Hubungan butuh perhatian dari dua belah pihak biar bisa berkembang. Kalau kamu terus ngasih tanpa nerima apa-apa, itu artinya kamu lagi mengorbankan kebutuhanmu sendiri. Kamu mungkin rela ngabisin waktu, emosi, bahkan ketenangan hati, dengan harapan bahwa suatu hari nanti usaha kamu bakal dihargai dan dibalas. Tapi, tanpa sadar, kamu jadi seperti membawa ransel yang makin hari makin berat saat kamu berjalan ke atas bukit. Kamu terus berharap, sambil mikir, mungkin suatu saat mereka akan sadar dan balas usaha gua. Tapi kenyataannya, kamu malah makin merasa sendirian, ngerasa semua beban ini cuma kamu yang bawa. Penting buat sadar kalau kamu udah terlalu banyak ngasih, karena itu tanda kalau hubungan udah nggak seimbang. Di hubungan yang sehat, dua-duanya punya keinginan buat saling hadir dan saling usaha. Bukan karena ada tekanan, tapi karena emang mereka peduli. Mereka nggak perlu diingatkan buat ngehargain kamu. Itu datang dari hati mereka sendiri. Saat kamu ngerasa selalu jadi orang yang harus nelpon duluan, yang harus bikin rencana, yang selalu hadir buat mereka, saatnya nanya ke diri sendiri, apakah mereka benar-benar peduli atau mereka cuma nyaman menerima? Pikirkan tentang saat-saat di mana kamu udah berusaha keras buat seseorang. Mungkin kamu rela geser jadwal demi mereka, atau kamu selalu ngalahin kebutuhanmu sendiri. Apakah mereka pernah melakukan hal yang sama buat kamu? Apakah mereka pernah bikin kamu ngerasa kalau usahamu dihargai, kalau mereka juga rela berkorban buat kamu? Kalau jawabannya enggak, itu tanda kalau kamu perlu evaluasi ulang hubungan ini. Ini bukan berarti kamu harus berhenti peduli atau jadi kesal sama mereka. Tapi ini artinya, kamu mulai menghargai waktu dan energimu sendiri lebih dari sebelumnya. Menarik diri dari kebiasaan terlalu banyak memberi itu bukan tanda kamu egois. Itu tanda kamu bijak. Kamu sadar kalau hubungan harusnya jalan dua arah. Bukan cuma satu jalur di mana kamu aja yang berusaha. Ketika kamu memberi ruang untuk nerima, kamu ngasih kesempatan buat mereka buat nyamperin kamu, buat berusaha juga. Dan kalau mereka nggak melakukannya, yaitu pelajaran buat kamu tentang sejauh mana mereka mau investasi di hubungan ini.
Memang berat ngambil langkah ini, apalagi kalau kamu terbiasa jadi yang selalu ngasih. Tapi ada kekuatan dalam menghargai dirimu sendiri, agar tahu bahwa kamu nggak perlu terjebak dalam hubungan yang hanya bikin kamu terus memberi tanpa pernah mendapat. Coba bayangin, kalau kamu ada di hubungan di mana usaha kamu selalu dibalas, di mana kalian berdua sama-sama berkomitmen untuk bangun sesuatu yang berarti. Hubungan di mana saat kamu memberi, kamu nggak ngerasa kosong, tapi justru senang karena ada yang membalas. Itulah yang sebenarnya kamu pantas dapatkan. Kadang, untuk menemukan itu, kamu harus rela berhenti memberi terlalu banyak buat orang yang nggak menghargainya, dan mulai memberi pada dirimu sendiri. Kamu punya hak untuk ngarep energi yang sama kayak yang kamu kasih. Dan kalau energi itu nggak dibalas, nggak apa-apa untuk mundur, untuk jaga hati, dan pilih hubungan di mana kamu nggak harus capek-capek demi merasa dihargai. Saat kamu berubah sikap kayak gini, kamu akan lihat siapa yang benar-benar peduli sama kamu dan akan balas dengan energi, usaha, dan cinta yang sama besar. Disitulah kamu tahu, kamu ada di hubungan yang layak kamu perjuangkan, yang jalan dua arah, di mana memberi dan menerima itu seimbang. Kalau kamu terus-terusan ngejar orang di hubungan, rasanya kayak kamu lagi lari di lomba yang enggak akan pernah kamu menangkan. Saat kamu yang selalu jadi pengejar, nelpon, kirim pesan, atau berusaha dapetin perhatian mereka, itu bikin hubungan jadi nggak seimbang dan melelahkan. Lebih parah lagi, kamu jadi terjebak di posisi selalu butuh persetujuan, validasi, atau cinta dari seseorang yang mungkin aja nggak berniat ngasih hal yang sama. Padahal, kamu layak dapetin lebih dari usaha sepihak kayak gini. Kamu layak buat ngerasa diinginkan dan dihargai tanpa harus ngejar-ngejar. Pikirkan ini. Saat kamu ngejar sesuatu, kamu jadi terlalu fokus sama kejarannya, sampai kamu lupa sama dirimu sendiri. Kamu mulai kehilangan rasa percaya diri, dan makin kamu ngejar, makin terasa seolah semuanya menjauh. Koneksi yang asli, cinta yang tulus, itu bukan sesuatu yang harus kamu kejar-kejar. Itu adalah sesuatu yang harusnya kalian berdua bangun bareng, dengan dua-duanya melangkah maju karena sama-sama pengen ada di sana. Tapi kalau cuma kamu yang lari, berarti kamu nih nggak lagi ada di hubungan. Kamu cuma ada di pengejaran. Ada bahaya di dalam mengejar. Itu bikin kamu masuk ke siklus mempertanyakan nilai dirimu. Kamu mulai bertanya-tanya, kenapa mereka nggak pernah mulai duluan? Kenapa mereka nggak kelihatan sepenuh hati? Kenapa mereka nggak usaha sama kerasnya? Dalam usaha buat membuktikan diri, kamu malah mengorbankan kedamaianmu sendiri. Kamu jadi terima perlakuan yang lebih rendah dari yang kamu layak dapetin, sambil mikir, mungkin kalau aku coba lebih keras, kasih lebih banyak, semuanya bakal berubah. Padahal, hubungan nggak harusnya bikin kamu selalu merasa kayak kamu harus ngejar buat dapetin waktu atau perhatian. Orang yang benar-benar tertarik sama kamu nggak butuh dikejar. Mereka akan menyediakan waktu buat kamu tanpa harus diminta. Dan mereka bakal tunjukin ketertarikannya lewat tindakan, bukan cuma omongan. Mereka nggak bakal bikin kamu bingung atau nunggu balasan yang nggak pernah datang. Mereka bakal hadir buat kamu karena mereka pengen, bukan karena kamu berusaha keras buat menarik mereka. Di sini perbedaannya, antara ngerasa harus meraih perhatian seseorang dan tahu bahwa kamu berharga buat dicintai apa adanya. Coba tanya ke diri sendiri, kenapa kamu ngejar? Apa kamu berusaha mengisi kekosongan atau takut sendirian? Kadang, rasa takut akan kesendirian bisa bikin kita bertahan di hubungan yang kurang ideal, hanya demi merasa terhubung. Tapi sendirian itu nggak selalu berarti sepi. Itu bisa jadi waktu buat memahami diri sendiri, buat mengenali keinginanmu, dan membangun kekuatanmu. Saat kamu berhenti ngejar, kamu ngasih dirimu sendiri kesempatan buat menarik cinta yang memang ditakdirkan buatmu. Cinta yang saling mengalir, ringan, dan nyata. Memang nggak gampang buat berhenti, apalagi kalau udah lama jadi kebiasaan. Ini butuh perubahan cara berpikir, keputusan buat memprioritaskan ketenangan dirimu sendiri daripada perasaan nggak pasti dari seseorang. Ini artinya merelakan harapan kalau suatu saat nanti mereka akan berubah dan menerima kemungkinan bahwa mereka mungkin tidak akan berubah.
Perubahan ini adalah tentang percaya sama nilai dirimu sendiri, untuk tahu bahwa kamu layak buat dihargai tanpa harus mengejar. Ini adalah pelajaran buat berani menjauh dari hal-hal yang bikin kamu terus ngejar. Karena jauh di dalam hati, kamu tahu kamu pantas buat dapetin cinta yang seimbang dengan energi dan usaha yang kamu kasih. Bayangin betapa nyamannya ada di hubungan di mana kamu nggak perlu ngejar, di mana kamu nggak perlu ragu apakah mereka peduli, karena tindakan mereka jelas membuktikan. Hubungan di mana kamu dan dia saling menyapa di tengah jalan, tanpa ada tekanan atau pura-pura. Dan itu adalah kesempatan buat menciptakan ruang untuk sesuatu yang nyata, sesuatu yang seimbang, sesuatu yang bikin kamu merasa seperti di rumah sendiri. Jadi, kalau kamu ngerasa lagi sibuk ngejar-ngejar seseorang, coba berhenti sebentar dan ambil langkah mundur. Lepasin dulu kebutuhan buat ngebuktiin nilai dirimu ke orang yang mungkin aja belum siap ngelihatnya. Gunakan energi itu buat fokus ke diri sendiri, buat jadi versi terbaik yang kamu inginkan dan yang ingin kamu tarik dalam hidupmu. Percaya deh, kalau kamu udah jadi versi dirimu yang paling oke, orang yang tepat, yang bisa langsung lihat nilaimu tanpa harus dikejar, akan datang dengan sendirinya. Dan yang namanya cinta sejati, nggak perlu dikejar. Cinta sejati bakal datang saat kamu siap untuk nerima. Di saat itu, kamu bakal sadar kalau semua usaha, waktu, dan ruang yang kamu luangkan buat dirimu sendiri ternyata nggak sia-sia. Semua itu layak dan bermanfaat. Wajar kok kalau kita pengen berbagi hidup dengan seseorang, ngasih tahu gimana hari kita, apa impian kita, atau cerita tentang apa yang lagi kita rasakan. Tapi pas sampai ke momen-momen di mana kamu ngerasa terbuka, terutama dalam hubungan, penting buat bedain antara berbagi dan terlalu berbagi. Kalau kita terlalu banyak cerita terlalu cepat, itu bisa bikin hubungan jadi nggak seimbang. Kamu bisa terlihat terlalu antusias, terlalu terbuka, atau bahkan terlalu berusaha buat terkoneksi. Dan kadang hal ini bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Hasilnya, kamu bisa ngerasa terekspos dan nggak dihargai. Pikirin ini. Kalau kamu langsung ungkapin segalanya sejak awal, di mana letak misterinya? Di mana kesempatan buat si dia pelan-pelan mengenal kamu, merasa penasaran sama hidupmu, sama cerita-ceritamu? Hubungan bakal lebih hidup kalau ada ritme yang alami, di mana kalian saling mengenal perlahan-lahan. Hal ini bukan cuma bikin segalanya lebih seru, tapi juga ngasih kamu waktu buat lihat apakah orang itu benar-benar tertarik sama dirimu. Bukan sekadar apa yang ada di permukaan. Ada kekuatan dalam menahan sedikit ceritamu. Memilih buat tetap simpan beberapa hal di ruang pribadimu sampai kamu yakin kalau mereka layak buat mendengarnya. Ini bukan soal main-main atau manipulasi, tapi soal menjaga ruang emosional kamu sendiri. Saat kamu nggak buru-buru ngasih tahu pemikiran terdalam atau cerita perjuangan masa lalu, kamu tetap punya kendali atas ceritamu sendiri. Ini ngasih kamu kesempatan buat ngerasain apakah mereka benar-benar menghargai kamu apa adanya. Kamu perlu ingat, nggak semua orang yang datang ke hidupmu bakal punya niat baik. Ada aja yang mungkin nggak menghargai, atau bahkan menggunakan keterbukaanmu untuk keuntungan mereka. Makanya, bangun dulu kepercayaan. Lihat apakah mereka bisa menjaga hati kamu dengan hati-hati sebelum kamu ngasih cerita-cerita yang paling rapuh dari hidupmu. Saat kamu memilih kapan dan seberapa banyak yang mau dibagi, kamu bikin batasan yang melindungi dirimu sendiri biar nggak cepat terluka. Bukan berarti kamu harus langsung menutup diri atau bangun tembok di sekeliling hati, tapi ini lebih ke soal mengambil langkah perlahan. Biarkan mereka masuk sedikit demi sedikit, seiring waktu mereka membuktikan kalau mereka layak dipercaya. Langkah ini juga bikin kamu bisa melihat apakah mereka konsisten dalam tindakannya. Apakah mereka menghargai ritme kamu? Dan apakah mereka benar-benar tertarik tanpa mengharapkan kamu langsung terbuka? Dengan ngasih waktu, kamu ngasih ruang buat hubungan berkembang secara alami. Dan kamu bisa lebih mudah tahu siapa yang benar-benar menghargai ceritamu. Dengan tetap menjaga bagian-bagian dari dirimu sampai waktunya tepat, kamu juga lagi bilang ke diri sendiri, aku pantas untuk dikenal secara mendalam. Kamu menegaskan bahwa pengalamanmu, impianmu, dan perjuanganmu punya nilai, dan gak semua orang langsung layak untuk mengakses itu semua. Pada akhirnya, hubungan itu soal saling menemukan.
Izinkan dirimu ditemukan dengan ritme yang nyaman buatmu, tanpa perlu merasa tertekan buat ngungkapin semuanya dari awal. Dengan langkah ini, kamu nggak cuma melindungi hatimu sendiri, tapi juga ngasih fondasi yang kokoh buat hubungan. Fondasi yang penuh dengan rasa hormat, penasaran, dan ketertarikan yang tulus. Ingat, orang yang tepat nggak akan buru-buru. Mereka paham bahwa hal-hal berharga itu butuh waktu untuk terungkap. Jadi mas mbak sekalian, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang punya keseimbangan, di mana dua orang saling melangkah maju. Nggak ada yang harus ngejar atau merasa tertinggal. Jadi, mulailah untuk memilih diri sendiri, menetapkan batasan, dan ngasih ruang bagi orang yang benar-benar melihat dan menghargai kamu tanpa perlu dikejar. Kamu berhak punya hubungan yang saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Ingat, cinta yang kamu tunggu nggak perlu dikejar. Itu akan datang saat kamu berhenti berlari dan mulai menghargai perjalananmu sendiri. Oke guys, itu aja buat hari ini. Moga aja bisa berguna buat kamu. Sehat selalu, semangat ya. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.